Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, para alim ulama, khususnya bapak-bapak pimpinan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, pimpinan ormas-ormas Islam, para pimpinan ketua MUI, dan bapak-bapak kalian sekalian. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kita berarti mengurangi hormat dan takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, mungkin Bapak Kongres, Bapak Camat, Pak dan Ramil, Bapak Polsek, serta jajarannya, Bapak instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Yang saya hormati panitia penyelenggara dengan rangka peringatan Isra Mi'rajul besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat tadi yang dibacakan satu ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir. Saya ambil dari makna bi 'abdihi. Memang maknanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini bi 'abdihi adalah orang yang paling sempurna di dalam maqam ubudiyah. Bila mana orang itu sempurna dalam maqam ubudiyahnya, pasti lebih jauh mengenal ilmu Tuhan. Bila mana orang itu telah mengenal jauh kepada pencipta alam semesta ini, menunjukkan kesempurnaan dalam maqamatul ubudiyah. Apabila Allah Ta'ala berfirman ketat sekali, qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada umatmu ya Muhammad, bila kalian semuanya ini mencintai aku, artinya Allah, langsung ditunjuk mendapat mandat baginda Nabi SAW dari Allah untuk mengucapkan fattabi'uni, ikutilah aku. Tidak menggunakan kalimat jamak, ikutilah kami atau kita. Tegas di sini menyebutkan ikutilah aku, kalian semuanya akan dicintai oleh Allah. Bagian kita ini ittiba, mengikuti kepada orang yang sangat sempurna ubudiyahnya, cermin tuntunan untuk kita semuanya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ahli tarekat, anta hudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah innahu yarah. Bersembah sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah melihatnya. Bila tidak mampu, wa illam takun tarah innahu yarah. Bila mana kamu tidak mampu yang pertama, usahakan bahwa Dia yang serba maha dalam segala sifatnya selalu melihat kami, melihatku dan mendengarkanku.
Memang untuk latihan tersebut sangat sulit. Harus kita banyak latihan. Sepak terjang kita itu, tutur kata kita, mata kita, telinga kita, apabila kita bawa merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setiap manusia akan menjaga tutur katanya. Karena apa? Selalu merasa dilihat oleh Allah dan selalu bercermin kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutur kata kita ini akan membangkitkan amarah, mafsadah, atau keberuntungan. Yang kedua, tutur kita ini akan mendidik atau tidak kepada keluarga dari skop yang kecil ke lingkungan atau kepada generasi yang akan datang. Kita bekali dengan tutur kata yang selalu berprasangka jelek kepada siapapun. Bismillah. Akan tetapi apabila kita selalu mulut kita ini selalu bercermin apa yang dituntun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup hanya prasangka baik saja kepada siapapun, bahkan akan menutupi aib-aib yang sekiranya akan membuka aib saudara sendiri, dari saudara muslim, dari saudara sebangsa setanah air. Tak tega hatinya apabila melihat kesengsaraan atau aib terbuka apa yang ada pada negara ini. Mulutnya tidak akan membuka kesempatan bagi oknum lain, karena tidak kita mudah diobok-obok sebabnya. Pintu terbuka, kesempatan tidak. Pasti kita akan menjaga. Tapi tidak berarti menutupi aibnya, tidak menasihati, tetap kita menasihati. Mata kita pun akan selalu melihat orang itu baik. Tidak selalu mata kita itu mencari kesalahan, kejelekan orang lain. Telinga pun sama mempunyai filternya apa tadi? Merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan selalu kita bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga telinga ini tidak mudah menerima kata-kata yang akan memecah belah keluarga, yang akan memecah belah lingkungan, lebih-lebih kita tarik jauh akan memecah belah bangsa ini, sehingga bangsa lain oknumnya mendapatkan kesempatan bertepuk untuk masuk ke negeri kita, ke bangsa kita, sehingga negara ini bisa dibagi-bagi. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pastinya kita tidak. Kalau tidak, jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah bangsa Indonesia. Harusnya begitu. Siap. Kira-kiranya pemilu ini ribut atau tidak? Benar. Yang disaksikan oleh Allah SWT. Yang disaksikan oleh Allah Ta'ala. Ini begini bingung saya sekarang. Mau begini saksikan Allah Ta'ala, kita kampanye nih nanti. Apa harus begini mungkin ya? Bapak-bapak anak-anakku, sekarang ini susah sekali. Begini salah, ini yang benar yang mana? Maaf saja. Itu diantaranya. Jangan kita memberi kesempatan kepada oknum-oknum orang yang akan sekali lagi memecah bangsa kita, bangsa tercinta Republik Indonesia. Kan kita bayani. Kalau perlu kita ikrar bersama. Mau? Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Bagi kami NKRI harga mati, bukan basa-basi. Dan kami berjanji akan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Dan kami berjanji akan menjaga Pilpres, pemilu damai. Setuju? Buktikan ya harus setuju. Betul kan? Nah, itulah yang kita harapkan. Yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa? Isra Mi'raj diangkat dari masjidil haram ilal masjidil aqsa karena di dalam masjidil haram maupun masjidil aqsa untuk menunjukkan bapak pembangunan umat, pembangunan bangsa itu adalah Nabi Allah Ibrahim yang melahirkan regenerasi yang siap membangun, yang membangun Baitullah, generasinya membangun Masjidil Aqsa. Sadar atau tidak kita diperingatkan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kita menjadi umat atau bangsa tidak boleh melupakan sejarah. Intinya di sini. Maka apabila kita tahu tegaknya sangsaka merah putih, pasti kita akan berpikir kita tidak akan melupakan sejarah. Dengan tegaknya sangsaka merah putih, kami pasti akan bertanya sejauh mana kita andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itu pertanyaan. Di mana 1945? Apakah kita sudah berada? Di mana kita 1947? Apakah kita sudah andil membawa bambu runcing untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan? Belum. Apa kontribusi kita? Apa kita telah mengisi kemerdekaan ini? Apakah dengan mudah dipicu menjadi bangsa yang mudah dibenturkan antara sesama kita? Kiai sama kiai tidak akur, ustadz sama ustadz tidak akur, habib sama habib tidak akur, kita sama kita tidak akur. Akhirnya memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan mencah belah bangsa tersebut? Pastinya tidak. Maka kalau kita ingat kepada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, pasti kita malu kepada para beliau karena kita belum ambil apa-apa. Mari kita bersama-sama ambil mengisi dan membuat kontribusi untuk bangsa ini menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa, menjadi berkat kita semuanya, memberikan contoh ketauladanan. Alhamdulillah, walaupun begini terpilih menjadi pimpinan Sufia tarekat seluruh dunia, bukan satu kebanggaan. Justru itu beban yang paling berat. Saya tidak bangga. Apa artinya? 91 ulama besar kemarin yang akan kumpul di Indonesia melihat dengan mata kepala sendiri keberadaan Indonesia begitu sejuknya walaupun akan mendekati Pilpres. Para beliau akan kembali akan membawa contoh yang ada bagaimana duduknya kita TNI dengan Polri, ulama bersama ini benteng-benteng terutama yang ada di Indonesia. Kira-kiranya kalau TNI Polri digoyang-goyang,
Rela tidak kita? Benar. Kita jaga TNI Polri, ulama, karena beliau adalah benteng-benteng ketahanan nasional. Betul nggak? Beliau adalah putra-putri kami karena lahir dari rakyat. TNI Polri adalah putra-putri rakyat. Kalau kira-kiranya anaknya disinggung, bapaknya tersinggung tidak? Maka dari itu jangan sampai kita mau dibenturkan sesama kita. Mari kita rapatkan jajaran yang ada di Indonesia ini demi kokohnya tanah air. Jangan sekali lagi kita membuat kesempatan bagi oknum-oknum manusia yang sengaja melihat umat pecah belah. Ulama mudah dipecah belah, kita ini mudah dipecah belah. Di mana rasa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah itu yang dinamakan terima kasih kita kepada para beliau? Apakah itu nama terima kasih kita kepada para beliau? Tidak. Justru kalau tidak, ayo tunjukkan keintelektualan kita, pola pikir kita, keuhuhan kita di dalam menjaga pilpres maupun pilek apa? Bukan pilek kok, pilek. Kita jaga bersama-sama. Itulah kurang lebihnya. Semoga pulang dari tempat ini bersama-sama. Kita harus menjadi tuntunan, bukan tontonan. Setiap kota kita, kampung kita bersama-sama. Tunjukkan bangsa Indonesia yang tidak mudah dipecah belah. Harus berani menyatakan itu. Siap. Bangsa Indonesia tidak mudah dipengaruhi apapun untuk berpecah belah. Siap. Indonesia siap menjadi tuntunan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Syahriat. Borong mana ini? Mendungo. Yuk kita doa bersama-sama untuk keamanan bangsa tanah air. Diniati membaca Fatihah bareng-bareng untuk keamanan bangsa dan tanah air. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita niati bersama-sama. Semoga dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, fitnah, bala yang akan turun dari langit maupun turun dari bumi. Dan kita doakan, baru saja kita mendengar ada terjadi, untungnya tidak terjadi tsunami di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah. Kita peduli kepada saudara-saudaraku yang di sana. Kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga. Semoga pilpres dan pileg ini dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk pecah belah dan apapun yang akan menjadi perpecahan umat dan bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan menghormati demikian tausiah kebangsaan yang telah disampaikan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.